Senior, jumpa lagi bersama dengan saya Agustina Suryati dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar berita Lampung terkini untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Yamaha sukses gelar Navigate to the Max Tour de Sumatera di Lampung. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sukses gelar Navigate to the Max Tour de Sumatera di Lampung pada Sabtu 24 Juni 2023. Gresle Grimadli Kusoy, Chief of Business PT Lautan Teduh selaku main dealer Yamaha di area Lampung mengatakan Yamaha menggelar kegiatan touring dengan menggunakan X-Max dari Bandar Lampung ke Menara Siger Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan. Peserta mengawali perjalanan dari sentral Yamaha Lampung untuk kemudian melakukan city touring menyambangi beberapa titik lokasi yang menjadi ikon dari kota setempat. Seperti Monumen Adipura yang merupakan landmark kota dan juga setelah itu belusukan di tengah kota perjalanan dilanjut kemudian ke arah Lampung Selatan. Para rider menuju daerah Kalianda dan Bakauni untuk mengambil foto di Tugu Siger yang terletak di atas bukit dengan pemandangan laut lepas. Perjalanan touring lalu dilanjutkan kembali untuk mengeksplorasi wilayah pesisir pantai selatan Lampung yang eksotis dengan hamparan pasir putihnya seperti Pantai Sanggar, Pantai Kertang, Pantai Kunjir, dan Pantai Batu Ceper yang dipenuhi dengan batu-batuan karang yang menjulang. Peserta lalu kembali ke Bandar Lampung yang menandai berakhirnya aktivitas Navigate to the Max Tour de Sumatera dan ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan uji coba ketanggungan dari X-Max yang dikendarai oleh beberapa perwakilan komunitas. Ia pun mengatakan hari ini menjadi momen eksplorasi keindahan alam dan budaya Nusantara. Dan ia juga mengatakan touring ini tentu semakin mempertegas predikat motor X-Max sebagai skutik terbaik untuk kebutuhan mobilitas touring jarak jauh. Produk anyar dari pabrikan berlambang Gapu Tala ini terbukti mampu menghadirkan pengalaman berkendara yang berkualitas selama di perjalanan. Ia mengatakan pengalamannya menjelajah dalam eksplorasi keindahan alam dan juga budaya Sumatera di Lampung ini, termasuk dengan melibatkan para komunitas pengguna stick Max Yamaha di daerah setempat tentunya menjadi pengalaman menarik. Kemudian juga selaras dengan hobi para pengguna skutik premium dan juga perjalanan ini menjadi momen uji ketangguhan X-Max Connected. Tribun Lampung menjadi salah satu rider dalam mengarungi jalan lintas Sumatera. Motor X-Max ini memiliki kemantapan dalam berkendara, di antaranya tempat duduk yang cukup nyaman, akselerasi motor X-Max saat dibawa meliuk-liuk di jalan sum sangat nyaman dan tarikan gas yang stabil. Para rider Navigate to the Max Tour de Sumatera ini mengikuti kopdar gabungan yang diikuti oleh ratusan komunitas pengguna Max Yamaha asal Provinsi sebagai satu keluarga pengguna Maxi Yamaha yang ada di wilayah Lampung. Ini X-Max yang baru keluar tahun ini sebagai upgrade atau penggantian dari X-Max yang tahun sebelumnya. Nah, jadi ini sebagai uji coba sekalian juga sebagai memperkenalkan ke masyarakat terutama di Sumatera supaya di perjalanan orang bisa melihat bahwa oh ini X-Max yang baru seperti ini modelnya, karena ini ada betul-betul penggantian total, tidak hanya minor change saja. Nah, jadi harapan kita setelah kita lewati touring ini kita bisa melihat ketahanan dari motor, ya motor ini dipakai non-stop. Harga cabai merah di Pasar Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran mencapai Rp38.000 per kilogram. Ini dikatakan Rohmiyati, salah seorang pedagang di Pasar Gedong Tataan, Pesawaran pada Minggu 26 Juni 2023. Rohmiyati mengatakan harga cabai merah per kilogram tersebut meningkat sebesar Rp10.000 dari harga yang sebelumnya mencapai Rp30.000 per kilogram. Harga cabai tersebut menurut Rohmiyati terjadi karena menjelang Idul Adha,
Sebab dirinya memprediksi pada H-1 Idul Adha harga akan mulai meningkat. Dikatakannya harga jenis cabai yang mengalami kenaikan hanya pada cabai merah, sedangkan untuk cabai rawit masih stabil pada harga Rp38.000 dari sebulan lalu. Disusul dengan cabai rawit merah di harga Rp30.000 per kilogram dan juga cabai hijau berada pada harga Rp20.000 per kilogram. Untuk harga bawangan juga masih belum ada kenaikan di minggu ini. Harga bawang putih dan juga bawang merah saat ini mencapai harga per kilonya Rp35.000. Lalu untuk jenis sayuran menurut Rohmiati ada yang mulai mengalami kecenderungan untuk naik harga. Seperti buncis per kilogram sudah Rp18.000. Kemudian oyong atau gambas mencapai Rp10.000, serta pare dan juga terong ungu yang mencapai Rp8.000 untuk setiap 1 kilogramnya. Hedi selaku pedagang telur di Pasar Gedong Tataan menuturkan bahwa saat ini harga per kilogram mencapai Rp28.000 hingga Rp29.000. Harga tersebut mengalami kenaikan harga yang terbilang kecil. Harganya naik hanya 500 perak. Dan menurut Hedi juga, harga beberapa pekan lalu diakuinya sempat mencapai Rp30.000. Meski begitu, dirinya belum dapat memastikan berapa angka pasti kenaikannya saat mendekati Idul Adha seperti saat ini. Dikatakan juga, persediaan telurnya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Hedi mengkhawatirkan adanya penurunan antusias pembeli. Selain harganya naik, kebutuhan akan telur juga bisa tergantikan dengan bahan pangan lain. Dikatakannya pasokan telur sampai saat ini masih aman dan pasokannya diambil dari Gadingrejo serta Pringsewu. Saat ini menjelang Idul Adha, ada kenaikan harga nggak Bu dari jenis-jenis cabai Bu? Ada. Jenis cabai apa Bu yang mengalami kenaikan harga Bu? Cabai merah. Dari berapa sebelumnya dan kini berapa harganya? Dari 30 sekarang ngecek 38. 38. Kalau untuk cabai hijau ini rawit hijau? Rawit hijau sama. Untuk 38. rawit merah? Rawit merahnya 30. Sekarang ini 30 ya? Iya. Dari berapa? Dari standar sih segitu. Oh, emang nggak ada kenaikan ya Bu? Jalan Sehat Tribun Lampung bersama Fresco sukses hibur warga Sukarame. Jalan Sehat Tribun Lampung bersama Kopi Fresco digelar di lapangan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada Minggu 25 Juni 2023. Pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat Fresco 2023 ini sukses mengajak ratusan warga Sukarame, Kota Bandar Lampung dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa berpartisipasi. Adapun gelaran Jalan Sehat Fresco di Sukarame, Bandar Lampung itu dimulai sejak pukul 7 pagi hingga selesai. Gelaran Jalan Sehat itu juga menghadirkan berbagai macam door prize bagi mereka yang beruntung seperti kulkas, mesin cuci, dispenser, blender, dan berbagai macam hadiah lainnya. Dan Jalan Sehat Tribun Lampung ini bersama Kopi Fresco secara resmi dibuka oleh Camat Sukarame, Zolahuddin Al-Zamzami. Zolahuddin mengapresiasi adanya gelaran kegiatan Jalan Sehat tersebut. Dia menuturkan kegiatan Jalan Sehat ini menjadi hiburan sehat bagi warga setempat. Menurutnya, warga bisa bersilaturahmi yang menghasilkan kerukunan dan juga guyup sesama masyarakat. Untuk itu, dia menghimbau warga masyarakat peserta Jalan Sehat agar kegiatan ini menjadi ajang untuk berolahraga sekaligus menjadi kekompakan. Sementara itu, manajer event organizer Tribun Lampung, Raden Sugih Marceka mengungkapkan terima kasih kepada seluruh peserta Jalan Sehat di Kelurahan Sukarame Baru. Dia juga menuturkan Jalan Sehat di Kelurahan Sukarame Baru ini merupakan kegiatan yang ke-7 kalinya yang digelar oleh Tribun Lampung bersama Fresco. Jalan Sehat ini kita selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mendapatkan halangan apapun. Bapak Ibu serta warga Kecamatan Sukarame Unga dan
warga Kelurahan Sukarame Baru khususnya. Saya berharap pada pelaksanaan Jalan Sehat ini kita dapat saling menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kita menjaga kekompakan. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan ataupun norma yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan nanti juga pada saatnya pelaksanaan ada tempat-tempat yang akan ditempatkan untuk menaruh kupon. Miniso Mall Bumi Kedaton memberi diskon 20 dan juga 30% sampai 30 Juni 2023. Miniso Mall Bumi Kedaton menghadirkan promo yang berlangsung hingga 30 Juni 2023. Kepala Toko Miniso Mall Bumi Kedaton, Aan Kurniawan, mengatakan promonya jika membeli satu akan mendapat diskon 20%. Tetapi jika membeli dua akan mendapat diskon 30%. Diskon ini juga bisa didapatkan seluruh pelanggan Miniso baik member maupun yang belum menjadi member. Miniso adalah toko yang menjual produk aksesoris fashion, kecantikan, traveling, rumah tangga, anak-anak, dan juga elektronik. Produk aksesoris di Miniso juga kebanyakan diimpor langsung dari Tiongkok dan juga ada beberapa yang diproduksi dari dalam negeri. Dan untuk mendapatkan diskon di Miniso ini bisa menuju ke Mall Bumi Kedaton di lantai 2 dan yang buka mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam. Buat yang mau beli boneka, bisa langsung saja datang ke Miniso Mall Bumi Kedaton. Karena di Miniso Mall Bumi Kedaton ini lagi ada promo untuk pembelian boneka. Promonya beli 1 diskon 20%, beli 2 diskon 30%. Nah, diskon ini juga berlaku untuk pembelian sandal dan juga tempat penyimpanan serbaguna. Nah, kalau tidak ingin ketinggalan diskonnya dan ingin membeli produk-produk lainnya di Miniso Mall Bumi Kedaton. Instansi gabungan di Lampung Survei Kerusakan Hutan Mangrove Pantai Desa Pena Tulang Bawang mengadakan survei. Perhimpunan Pertambang dan juga Pembudayaan Udang Wilayah Lampung, Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP survei lokasi penanaman mangrove tahun 2023 ini. Selama ini di Tulang Bawang, Lampung, kawasan hutan mangrove di pantai di Pasena rusak, untuk itu perlu penanaman kembali. Ketua P3UW Lampung Suratman menjelaskan kegiatan survei ini ditindaklanjut dari laporan pihaknya terkait kerusakan greenbelt akibat alam dan juga para perambah liar. Survei juga didampingi bidang pengelolaan ruang laut Dinas Kelautan dan juga Perikanan Provinsi Lampung. Kegiatan survei ini dilakukan pihaknya selama 2 hari, tepatnya di 3 titik lokasi di wilayah di Pasena setempat. Kepada DKP Provinsi Lampung dan juga Pemda Tulang Bawang, di mana kemudian diteruskan langsung ke KKP. Adapun 3 lokasi itu berada di Greenbelt Kampung Bumi di Pasena Mulia, Greenbelt Kampung Bumi Sentosa, serta lokasi Greenbelt wilayah Pioncer. Menurutnya, kehadiran pihak pemerintah untuk melakukan survei itu merupakan bentuk perhatian dan juga titik awal yang baik dalam proses pemulihan mangrove di kawasan Greenbelt Pantai di Pasena Tulang Bawang. Selain itu, Ketua Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Ivan Setiawan saat berdiskusi menyampaikan akan mencoba melakukan rehabilitasi hutan mangrove yang rusak di kawasan pertambangan di Pasena. Menurutnya, nanti hasil survei yang dilakukan di lapangan akan dirapatkan kembali bersama para ahli dan juga akademisi dan untuk ditindak lanjut berikutnya. Tipu jual garam 42,5 juta rupiah. 2 pelaku diamankan Polres Lampung Timur. 2 pelaku penipuan yang mengaku jual garam diamankan Polres Lampung Timur. Kedua pelaku penipuan diamankan Polres Lampung Timur lantaran menipu seorang pengusaha ikan asin sebesar
2,5 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Johannes Erwin Perlindungan Sihombing mengatakan, kedua pelaku penipuan berinisial WH berusia 33 tahun dan juga AA 29 tahun. Keduanya warga Lampung Timur, sementara korban A 33 tahun warga desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Ia mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 23 Juni 2023 pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat pagi. Di Dusun 2, Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, korban yang merupakan pengusaha ikan asin dan juga penyedia garam untuk nelayan di Sukorahayu berminat. Kemudian karena pelaku tersebut meyakinkan dengan mengirim gambar dan juga video, korban pun tertarik dan juga memesan sebanyak 10 ton. Kesepakatan di antara mereka adalah barang naik ke mobil baru dibayar. Sesampainya di sana, sopir korban menelpon dan juga mengatakan bahwa barang dalam proses dimuat. Setelah menerima laporan, unit Reskrim Polsek Labuhan Maringgai berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Lampung Timur. Setelah itu, pelaku diamankan di Mapolres Lampung Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Agustina Suryati, dan jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News, video serta Facebook Tribun Lampung dan juga Instagram @tribunlampung serta TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat petang dan sampai jumpa.